Apa kamu pikir kalau kita galbay di pinjol yang memiliki desa lapangan, otomatis kita didatangi desa lapangan tanpa ada cara agar desa lapangan tersebut tidak datang ke rumah kita? Kalau kamu sampai saat ini berpikir seperti itu, kamu salah besar. Kenapa? Karena ada cara loh agar desa lapangan tidak datang ke rumah kita. Meskipun kamu galbay belasan juta, kamu galbay puluhan juta, kamu tidak akan datangi desa lapangan. Kalau kamu tahu cara ini, ya emang sih cara ini itu simple. Tapi tidak semua nasabah di luar sana itu tahu loh, yaitu cara agar desa lapangan tidak datang ke rumah kita. Jadi simak aja video ini, jangan di skip-skip. Cuman sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Seperti biasa, desa lapangan pinjam online itu selalu jadi momok menakutkan bagi nasabah pinjam online. Sebenarnya bukan jadi momok menakutkan sih, lebih tepatnya takut malu ya, karena ketahuan oleh tetangga, ketahuan oleh saudara kalau kita punya hutang di pinjam online. Makanya hampir semua nasabah yang galbay di pinjol legal tidak ingin didatangi desa lapangan, apalagi mereka yang galbaynya di pinjol-pinjol yang memiliki desa lapangan. Cuman kamu tenang aja, di video kali ini saya akan kasih caranya agar desa lapangan tidak datang ke rumah kita. Meskipun hutang kamu belasan juta, hutang kamu puluhan juta, kamu tidak akan datangi desa lapangan. Jadi untuk caranya bagaimana Bang? Sebenarnya untuk caranya itu simple. Kamu cukup mencicil pinjaman kamu di pinjol yang kamu galbay ya. Tapi bagaimana Bang? Misalnya pinjol saya tidak bisa dicicil, tenang aja. Saya bahas dulu kalau bisa dicicil. Nah emang ya, hampir emang tidak semua pinjam online itu tidak bisa dicicil. Tapi rata-rata pinjol yang sudah besar, pinjol yang memiliki desa lapangan itu bisa dicicil. Lah emang bisa. Kalau kita mencicil pinjaman kita di pinjol yang kita galbay dan hutang kita besar, kita nggak datangi desa lapangan? Jawabannya benar sekali. Kenapa? Karena tujuan desa lapangan datang ke rumah kita itu hanya ingin memastikan aja loh, apakah nasabahnya ini masih ada niatan untuk membayar atau masih ada itikat baik untuk membayar atau tidak. Sebenarnya itu tujuan utama desa lapangan. Nah kalau kamu di online aja masih ada itikat baik untuk membayar, seperti mencicil pinjaman kamu setiap bulan, kamu mencicil, maka otomatis loh desa lapangan tersebut tidak akan datang ke rumah kamu. Kenapa? Karena mereka juga melihat kamu ini masih ada itikat baik untuk membayar. Cuman karena lagi tidak ada uang aja, makanya kamu hanya bisa mencicil saja. Nah caranya itu simple kan, cuman seperti itu aja, cuman mencicil aja agar desa lapangan tidak datang ke rumah kita, karena mereka melihat itikat baik kamu. Seperti yang saya bilang, tujuan desa lapangan datang ke rumah kita itu hanya ingin memastikan aja si nasabahnya ini masih ada itikat baik untuk membayar atau tidak. Jadi kalau kamu masih mencicil, ya otomatis mereka nggak akan datang ke rumah kamu. Tapi bagaimana Bang masalahnya? Pinjol saya tidak bisa mencicil Bang. Nah kamu bisa bilang aja ke CS ya, kalau kamu itu mau mencicil tapi nggak bisa, lebih tepatnya jumlah pembayarannya itu nggak bisa diubah-ubah ya, nggak bisa dicicil kayak seperti yang lainnya. Nah kamu bilang seperti itu. Kalau kamu bilang seperti itu juga, mereka juga maksudnya melihat itikat kamu untuk membayar, itikat baiknya. Mereka juga berpikir loh untuk datang ke rumah kamu. Kenapa? Karena mereka melihat kamu ada itikat baik untuk membayar, cuman ya tadi nggak ada uang, dan yang kedua fitur cicilnya itu nggak bisa di aplikasi tersebut. Kedengarannya emang simple kan, tapi percayalah dua cara ini atau cara ini itu ampuh agar desa lapangan tidak datang ke rumah kita. Jadi buat kamu yang takut datangi desa lapangan, kamu bisa melakukan hal tersebut. Cuman sebelumnya sebenarnya nggak perlu takut, nggak perlu panik sih. Kenapa? Karena desa lapangan juga ada kode etiknya dari pihak OJK, ada SOP-nya. Jadi apa yang harus takutin? Kalau kamu masih takut, kamu bisa masuk ke playlist channel ini. Di situ ada seperti menghadapi desa lapangan dan lain-lain, kamu bisa simak saja. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Nah, buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas. Oke, saya Kang Galbay. Sampai jumpa di video berikutnya.